Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pramudita Linggasari dengan NIM K3320061, merupakan mahasiswa pendidikan kimia FKIP UNS tahun 2020. Nah, pada video kali ini kita mau belajar lagi nih tentang materi asam basa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Mari kita mulai. Yang pertama adalah pengertian asam basa menurut para ahli, yaitu ada Arrhenius, ada Brownstedt-Lowry, dan ada Lewis. Asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Kemudian, pengertian asam basa menurut Brownstedt-Lowry. Asam dalam reaksi itu berperan sebagai donor proton atau pemberi proton, sedangkan basa dalam reaksi berperan sebagai akseptor proton atau penerima proton. Yang ketiga ada pengertian dari Lewis, yaitu asam merupakan spesies yang berperan sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang berperan sebagai donor pasangan elektron. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari asam dan basa. Untuk asam, cirinya adalah memiliki pH kurang dari 7, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, dapat menimbulkan korosif dan dapat memicu karat, dan memiliki rasa asam. Kemudian, untuk basa memiliki pH lebih dari 7, memiliki rasa pahit, dan dapat digunakan untuk mengemulsi minyak, serta sifatnya kaustik atau merusak jaringan kulit jika kadarnya itu tinggi. Lalu bagaimana sih cara mengetahui bahwa larutan itu bersifat asam atau basa? Caranya itu adalah sebagai berikut. Dapat dengan diidentifikasi dengan larutan indikator, kemudian identifikasi larutan dengan bahan alami, dan identifikasi larutan dengan kertas lakmus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu identifikasi larutan dengan larutan indikator, di mana larutan indikator adalah larutan kimia yang akan berubah warna dalam lingkungan tertentu. Warna pada larutan indikator pada lingkungan asam, basa, dan netral adalah sebagai berikut, yaitu indikator phenolphthalein, yaitu untuk asam berwarna putih, basa ungu, netral putih. Kemudian untuk indikator methyl red, asam berwarna merah, basa merah, dan netral pun merah. Kemudian untuk indikator methyl orange, asam berwarna merah muda, basa berwarna biru pekat, dan netral berwarna orange. Untuk methyl biru, asam berwarna biru pekat, basa berwarna biru pekat, dan netral juga berwarna biru pekat. Kemudian cara yang kedua yaitu identifikasi larutan dengan bahan alami. Bahan-bahan yang dapat dijadikan untuk mengidentifikasi sifat keasaman atau kebasaan suatu zat itu dinamakan dengan indikator. Dan bahan-bahan indikator itu biasanya akan berubah warna ketika berada pada larutan tertentu. Yang ketiga ada identifikasi larutan dengan kertas lakmus. Sifat asam atau basa larutan dapat juga diidentifikasi menggunakan kertas lakmus, di mana jenis dari kertas lakmus ini adalah yang pertama, kertas lakmus warna biru di dalam larutan asam, warna kertas berubah menjadi warna merah. Kemudian, kertas lakmus warna merah di dalam larutan basa, warna kertas menjadi biru. Sedangkan di dalam larutan netral atau asam, warna kertas tidak berubah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asam basa lunak keras. Pada awal tahun 1960, Ralph Goldfried Person itu mengusulkan bahwa asam basa Lewis dapat diklasifikasikan sebagai asam lunak, soft atau keras atau hard. Sedangkan asam basa lunak itu merupakan asam basa
yang elektron-elektron valensinya mudah terpolarisasi atau terlepaskan. Dan untuk asam basa keras itu merupakan asam basa yang tidak mempunyai elektron valensi atau yang elektron valensinya sukar terpolarisasi. Dengan kata lain, asam basa lunak itu mempunyai sifat terpolarisasi tinggi dan asam basa keras mempunyai sifat polarisasi yang rendah. Konsep ini kemudian dikenal dengan nama HSAB yang merupakan singkatan dari Hard Soft Acid and Base. Konsep HSAB ini dapat menjelaskan kestabilan senyawa. Konsep ini digunakan dalam konteks kualitatif daripada kuantitatif yang membantu untuk mengetahui faktor utama terjadinya reaksi kimia, terutama pada logam transisi. Asam lunak bereaksi lebih cepat dengan basa lunak dan membentuk ikatan yang kuat, sedangkan asam keras bereaksi lebih cepat dan membentuk ikatan kuat dengan basa kuat. Untuk pengertian asam lunak, asam keras, basa lunak, dan basa keras adalah sebagai berikut, di mana basa keras merupakan ligan-ligan dengan atom yang sangat elektronegatif dan memiliki ukuran kecil. Sedangkan basa lunak merupakan ligan-ligan dengan atom yang elektron terkeluarnya mudah terpolarisasi akibat pengaruh ion dari luar. Kemudian untuk asam keras itu adalah ion-ion logam yang berukuran kecil, bermuatan positif besar, serta elektron terkeluarnya tidak mudah dipengaruhi oleh ion lain dari luar. Sedangkan untuk asam lunak merupakan ion-ion logam yang berukuran kecil, bermuatan kecil atau nol, serta elektron terkeluarnya mudah dipengaruhi oleh ion lain. Selanjutnya yaitu adalah klasifikasi dari lunak keras asam basa Lewis, dan berikut ini merupakan klasifikasinya. Peran dari klasifikasi ini adalah untuk meramalkan reaksi berbagai macam spesies, yaitu asam-asam keras memilih bersenyawa dengan basa-basa keras, dan asam-asam lunak memilih bersenyawa dengan basa-basa lunak. Klasifikasi ini bermanfaat untuk meramalkan pilihan ikatan dan juga menunjukkan sintesis tingkat oksidasi abnormal dalam suatu logam. Secara umum, ion-ion logam yang terletak pada bagian kiri dari sistem periodik unsur bersifat asam keras, sedangkan logam pada golongan utama sebelah kanan dari sistem periodik unsur bersifat asam lunak. Selain itu, juga terdapat daerah batas yang terletak antara keras lunak, karena tidak ada perbedaan yang tajam antara keras dan lunak, yaitu umumnya terdapat pada logam-logam transisi. Konsep HSAB ini dapat meramalkan terjadi tidaknya suatu reaksi melalui suka tidak suka, yaitu asam keras cenderung suka dengan basa keras dan asam lunak cenderung suka dengan basa lunak. Dan berikut ini adalah merupakan contoh dari reaksi suka tidak suka, yaitu yang pertama ada reaksi Hg yang merupakan lunak, F2 merupakan keras, Be merupakan keras, I2 merupakan lunak, dan Hg merupakan lunak, I2 merupakan lunak, Be merupakan keras, dan F2 merupakan keras. Untuk yang contoh kedua yaitu CH3Hg merupakan lunak, OH merupakan keras, H merupakan keras, SO3 merupakan lunak, dan CH3Hg merupakan lunak, SO3 merupakan lunak, dan H merupakan keras, OH merupakan keras. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa pasangan asam keras yaitu Be, F2, dan HOH terbentuk dari ikatan kovalen, sedangkan pasangan asam lunak basa lunak yaitu Hg-I2 dan CH3HgSO3- membentuk ikatan kovalen. Selain dapat meramalkan terjadi tidaknya suatu reaksi, teori HSAB juga dapat meramalkan pergeseran arah suatu reaksi keseimbangan. Contohnya adalah pada reaksi pH+ plus CH3Hg+ menjadi CH3HgB+ plus H+.
di mana B ini adalah merupakan basa. Dan dari contoh ini, apabila basa adalah basa keras, maka reaksinya akan bergeser ke arah kiri. Dan apabila basa ini merupakan basa lunak, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.